bahwasanya semua orang politisi kotor. Tidak. Saya kenal banyak sekali orang politisi yang tidak kotor. Memang ada oknum-oknum seperti itu. Justru Bapak berpesan begini, kalau saya mau memajukan negara bangsa ini, tidak harus lewat pemerintah, tidak harus menjadi politisi. Tidak melarang, tapi juga tidak mendorong. Membuat mobil, saya kira tidak terlalu susah. Banyak yang bisa. Harusnya tapi membuat mudah. Industrinya. Itu dia. Itu yang susah. Karena itu perlu adanya, itu puluhan tahun gitu sampai jadi. Kita semua kenal SMK, tapi jadikah industrinya? Ini mungkin nasib daripada negara yang kaya dengan sumber daya alam. Korea di abad yang lampau di tahun 50-an, mereka itu sama-sama miskin dengan kita. Tapi sekarang 70 tahun kemudian, dia punya pendapatan per kapita per tahunnya atau nilai ekonomi per tahun itu bukan 2 kali lipat, 10 kali lipat daripada kita. Padahal, nah ini yang menarik, padahal mereka nggak punya sumber daya alam. Selamat datang Kang Ilham Habibie, Cawagup Jawa Barat. Terima kasih sudah hadir di podcast Merdeka. Ya, saya biasanya ditemani sama Mas Angga. Kali ini saya sendiri karena Mas Angga lagi ada tugas, jadi saya sendiri sama Kang Ilham. Terima kasih sudah hadir. Ini sebenarnya kita undang tuh sudah lama Kang untuk Kang Ilham kesini gitu kan. Ya, tapi baru ada waktu sekarang. Tapi sekali lagi terima kasih, Kang. Karena ada Kang Ilham ini kan lagi rame soal politik. Tapi sebelum saya tanya soal politiknya itu, saya mau pengen tahu dulu nih Kang. Iya, silakan. Kang Ilham ini kan kita taunya itu kan seorang pebisnis. Betul. Ya, sebagai seorang akademisi gitu kan. Iya, betul. Dan dulu kalau kita dengar cerita itu kan Kang Ilham itu pengen meneruskan cita-cita Eyang Habibie itu kan, pengen membuat pesawat segala macam, impian lah. Bahwa Indonesia itu negara kepulauan, harus punya dan bisa membuat pesawat sendiri. Iya, betul. Kok tiba-tiba ke politik, Kang? Nah, itu pada titik apa? Oh, saya harus ke politik nih. Apa yang mau dikejar dan apa yang mau dicari sih, Kang? Oke, jadi begini ceritanya. Mungkin perlu tahu atau mengerti kurikulum vitae saya dulu. Bagaimana perjalanan hidup saya. Saya ini lahir di Jerman. Dan saya totalnya dari saya lahir sampai saya S3 dan bekerja 30 tahun lebih di Jerman. Di mana saya hampir tiap tahun dari saya umur 10 mungkin bisa sekali, 2 kali, 3 kali ke Indonesia. Menjenguk orang tua atau juga memang ada sesuatu yang saya kerjakan di sini. Jadi begitu saya pindah ke Indonesia dari luar, karena setelah 30 tahun lebih di Jerman, saya masih 2 tahun di Amerika. Jadi saya pindah pulang ke Indonesia dari Amerika itu hampir 33 tahun yang lalu. Tapi sekarang sudah 28 tahun lebih sudah di Indonesia. Hampir 29 tahun. Jadi sudah lama juga gitu ya. Nah, pertanyaan yang perlu kita tanyakan adalah mengapa saya pulang? Karena saya sudah sangat nyaman di luar. Saya sudah karir, saya punya rumah, punya banyak teman dan punya jaringan, semuanya ada. Nyaman dan mapan lah kira-kira. Sudah, tapi kenapa saya pulang? Nah, itu karena saya memang dari kecil sudah dididik oleh orang tua. Kalau saya sudah lihat waktunya tiba, ya mohon balik ke Indonesia untuk membangun negara dan bangsa. Turut membangun seperti juga kita-kita semuanya. Nah, tentunya saya punya spesialitas. Tadi Mas sudah sampaikan. Saya punya impian kita membuat pesawat sendiri gitu ya, dan yang memang diperlukan di Indonesia. Itu adalah satu hal yang bukan saja merupakan impian saya, tapi juga Bapak. Jadi saya meneruskan itu. Selain dari itu tentunya kalau kita lihat lebih dasar lagi adalah seperti juga Bapak, saya sangat percaya bahwasanya negara kita hanya bisa maju jika kita mampu mengembangkan, menerapkan dan menguasai teknologi yang kita perlukan untuk negara dan bangsa kita. Dan tentu dalam bentuk produk agar supaya ekonomi kita bisa mempunyai satu nilai tambah yang berlebih. Nah ini memang perlu kita lakukan. Nah sekarang tadi Mas sudah sampaikan juga, saya memang lebih dikenal sebagai akademisi, sebagai pebisnis teknokrat, tapi bukan masuk ke politik. Nah saya untuk mengambil keputusan itu memang adalah satu proses. Jadi saya, Mas bisa bayangkan begitu saya tiba di Indonesia 30 tahun yang lalu, saya tentunya belum siap untuk ini ya. Jadi karena saya harus mengenal lebih dulu apa negara dan bangsa saya sendiri gitu ya. Tapi sekarang proses itu sudah saya lalui selama 30 tahun yang lalu ini. Kemudian jadi yang saya belajar dalam hidup, kalau kita mau memutuskan sesuatu,
kita mau sesuatu yang harus kita jalankan, ada yang kita sebut sebagai persiapan. Yang kedua adalah ada satu kesempatan. Nah, kalau kedua itu bertemu, masih perlu adanya keberanian untuk kita benar-benar melaksanakan itu. Jadi kalau kita berpolitik, menurut saya itu tetap saja tujuannya itu apa? Kalau buat saya adalah tujuannya sama dengan yang tadi yang saya sampaikan. Saya mau turut membangun negara dan bangsa dengan apa yang saya ketahui. Jadi tetap di ranah yang sama, cuman jalurnya berbeda. Jadi ini saya pindah jalur, bukan pindah tujuan atau haluan. Sama, ya. Kemudian kesempatan itu memang saya lihat ada dua faktor. Pertama, apakah kalau memang saya mau seperti itu, ada yang mau nggak mendukung saya? Nah itu yang memang mengejutkan saya. Begitu ide itu melalui jaringan saya mendekati beberapa partai politik melalui teman-teman dan saudara. Ternyata ada yang responsnya luar biasa. Jadi dalam waktu cepat sekali saya mendapatkan suatu rekomendasi yang di luar dugaan saya. Waktu itu Nasdem yang pertama. Nasdem, betul, ya. Yang kedua tentu ada faktor umur. Saya sekarang usianya 60 lebih. Jadi kalau saya mau memang satu ketika mau berkiprah di bidang politik ini untuk mendatangkan adanya perubahan, adanya kemajuan, yes, mestinya sekarang. Kalau saya tunggu terlalu lama mungkin ya nggak bisa lagi ya. Jadi saya kira ini memang momentumnya sekarang. Kalau saya tunggu 5 tahun lagi, kalau memang saya mau coba satu ketika, ya jangan. Itu sudah terlalu telat udah ya. Terlalu lama. Ya terlalu lama. Jadi saya memang waktunya sekarang. Dan kebetulan ya itu yang saya belajar dalam bahasa politik namanya momentum. Momentum. Momentum itu ya. Politik jadi kayak itu momentum. Semua itu bertemu pada saat yang sama. Saya siap sebagai individu karena saya udah banyak sekali pengalaman di Indonesia. Kemudian saya juga ada kesempatan dan mungkin karena dua-duanya bertemu ada keberanian gitu dan ada yang mendukung. Jadi ya itu semuanya bertemu. Jadi itu mungkin kurang lebih apa yang saya alami di bulan Juni yang lalu. Bayangkan ini bulan 9 bulan September, jadi hanya 3 bulan yang lalu. Kalau 4 bulan yang lalu, kalau Mas tanya kepada saya ada rencana politik, saya bilang belum. Tapi sekarang ternyata saya sudah di situ ya. Itulah berjalan hidup kadang-kadang. Tapi kan persepsi Kang, ada persepsi image yang kadang orang nyebur ke politik itu kan kotor. Ada yang beranggapan begitu. Ada kalau yang tujuannya mulia pasti baik gitu kan. Kang Ilham pasti paham betul soal dunia politik begitu. Saya kira kita juga tidak boleh mengambil kesimpulan terlalu cepat bahwasanya semua orang politisi kotor. Tidak. Saya kenal banyak sekali orang politisi yang tidak kotor. Mereka itu punya idealisme tinggi, mereka berkemampuan dan lain-lain. Memang ada oknum-oknum seperti itu, tapi tidak berarti bahwasanya seluruh dunia politik atau semua politisi itu adalah orang yang sebetulnya kita tidak bisa percaya dan sebagainya. Justru saya mau mengubah persepsi itu bahwasanya kalau kita berpolitik itu tidak berarti kita ini adalah orang yang memang seperti itu gitu ya. Saya kira tidak demikian ya. Sebenarnya kalau Kang Ilham itu kan punya kesempatan emas lah. Waktu almarhum Eyang itu masih berkuasa. Oh ya. Nah, walaupun tadi Kang Ilham sebut bahwa politik itu adalah momentum dan diambil sekarang, kenapa nggak dari dulu aja Kang? Oke. Kalau kita sekarang menganalisa itu, Bapak berkuasa kapan? 25 tahun yang lalu. Iya. Saya di situ sudah berapa tahun di Indonesia? Baru 3 tahun. Jadi tadi kan saya katakan ada persiapan, ada kesempatan. Mungkin kesempatan ada, persiapan saya masih baru di Indonesia. Jadi saya belum ada pemikiran itu dan kalaupun ada yang mau mendorong saya ke sana, pasti saya tolak. Saya bilang saya nggak siap. Karena kita harus realistis gitu ya. Dan juga memang waktu itu saya masih muda, saya masih umur 30-an. Jadi saya masih punya ambisi berkiprah di bidang industri yang saya memang lakukan. Saya waktu Bapak berkuasa sebagai wakil presiden dan wakil presiden, saya masih bekerja sebagai profesional di IPTN. Karena itu sebelumnya saya sudah kerja di situ dan karena trennya dulu juga nggak banyak juga politik muda kan ya, Kang ya. Ya itu mungkin juga. Tapi selain dari itu memang saya fokusnya beda. Saya memang mau memajukan bidang itu dan saya masih punya keyakinan bahwasanya memang itulah jalan hidup saya gitu ya. Tapi memang beberapa tahun kemudian setelah Bapak memutuskan untuk tidak meneruskan sebagai presiden, memang tidak lama kemudian saya juga mengundurkan diri dari industri pesawat itu di Indonesia, sehingga setelah itu saya baru jadi pengusaha. Nah itu memang adalah berjalan hidup saya yang disesuaikan dengan berjalan sejarah di Indonesia gitu. Oke.
Kang, saya geser ke sosok seorang Eyang Habibie. Iya, ya. Silakan. Itu yang saya kenalkan, beliau ini punya integritas yang kuat, idealis yang kuat. Walaupun sudah di dalam kekuasaan, beliau ini punya integritas yang kuat. Padahal kita tahu Kang sekarang untuk berada di kekuasaan itu kan godaannya sangat kuat. Ya, sangat kuat. Betul. Kang Ilham siap untuk ada godaan yang sangat itu pertama godaan itu kuat benar, tapi saya kira itu karena saya orang baru mungkin ya. Yep. Jadi saya tidak punya beban politik, tidak ada hutang politik. Jadi soal menahan adanya godaan itu adalah lebih terkait dengan karakter saya. Jadi atau juga memang cara saya untuk bekerja, saya mungkin lebih gimana ya, mungkin karena juga saya lama di Jerman lebih kadang-kadang sangat teknokratis dan memang sangat patuhi peraturan gitu, sehingga ya mudah-mudahan insya Allah itu tidak akan terjadi seperti itu ya. Ya saya kira memang karakter saya bukan seperti itu. Dulu Eyang pernah pesen nggak sih Kang waktu masih menjabat gitu, Eyang Habibie itu kalau jadi pejabat tuh nanti kamu jangan begini ke anak-anaknya misalnya. Ya justru Bapak berpesan begini, kalau saya mau memajukan negara bangsa ini tidak harus lewat pemerintah, tidak harus menjadi politisi, tidak melarang, tapi juga tidak mendorong. Jadi itu terserah saya. Saya harus mengambil keputusan sendiri. Tapi tidak ada keharusan. Karena mungkin saja bisa ada orang, bapak kamu kan jadi menteri, kenapa kamu tidak? Bapak kamu kan jadi presiden, mestinya kamu masuk ke politik. Ada juga yang bicara seperti itu. Tapi saya kira itu adalah pengambilan keputusan seperti itu memang harus diri kita. Kita memang harus mau dan harus ada yang tadi saya sampaikan, ada momentum itu. Ya. Jadi kita harus siap dan ada kesempatan. Tapi jangan dipaksakan. Ya. Jangan dipaksakan. Jangan akan gitu. Jadi memang menurut saya ada proses yang harus kelihatan dan itu nggak bisa simsalabim itu tiba-tiba kita menjadi sesuatu. Ada prosesnya pasti. Ya. Ada pesan Eyang nggak Kang? Misalkan untuk menjadi manusia yang berintegritas. Ya. Itu apa yang Eyang pesankan ke anak-anaknya? Saya kira ada banyak contohnya. Misalnya kalau saya boleh sebut hal terkait dengan teknologi ya. Jadi Bapak selalu berpesan kepada anak-anak tapi juga melalui organisasi yang dipimpin dan dibina oleh Bapak bahwasanya kita sebagai individu atau juga sebagai bangsa harus punya keseimbangan di antara iman dan takwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksudnya begini. Iman dan takwa itu tidak lain daripada satu sistem nilai dari etika dan moral kita yang kita turunkan dari agama kita masing-masing. Bagi saya kita yang Muslim ya turunan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu bagi yang memeluk agama lain itu ada yang lain gitu yang menjadi acuannya. Tapi yang penting kita punya nilai etika dan moral itu. Nah yang kedua itu kita harus punya ilmu pada umumnya, bisa bukan saja ilmu matematik dan STEM gitu yang Science, Technology, Engineering, Management, Mathematics, bukan itu saja, ilmu apapun. Dan kalau ilmu itu diterapkan kepada hidup kita kalau kita sedang mencari solusi itu menjadi teknologi. Ya. Jadi dua-duanya harus kita punyai. Kalau hanya satu tidak bisa, kita tidak bisa maju. Ya. Atau kalau misalnya kita hanya punya ipteknya atau ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak punya imtaknya, kita bisa berbuat banyak salah karena tidak punya nilai untuk sistem untuk menilai itu. Sebaliknya kalau kita hanya punya imtaknya nggak punya ipteknya, kita tidak berdaya karena kalau ada masalah bagaimana menyelesaikannya tidak bisa. Nah itu saya kira dua-duanya perlu. Itu sangat dipesan oleh Bapak gitu ya. Seperti dua sayap burung ya. Iya. Nggak mungkin satu betul sayap. Betul sekali. Karena Bapak selalu bilang kayak pesawat ya. Karena satu sayap kiri, sayap kanan, jadi tanpa ada satunya nggak bisa tinggal landas. Kenapa saya tanya soal integritas? Kelihatan pertanyaan klasik, tapi ini perlu sih. Seorang nanti menjadi pejabat publik itu kan kadang nilai integritas itu kan seperti kayak hanya sebuah wacana. Padahal itu sebuah pondasi yang harus dan perlu dimiliki seorang pejabat sih sebenarnya dalam saat sekarang ini. Kang, saya beralih ke soal peta politik, Kang. Silakan. Setelah petahana, Kang Emil beberapa minggu yang lalu juga duduk di sini. Waktu itu masih galau soal mau ke Jakarta atau mau ke Jabar, stay Jabar gitu kan.
ini kan peta politiknya jadi berubah soal elektabilitas gitu kan. Betul. Kalau kita lihat sekarang itu kan waktunya sudah nggak cepat banget nanti untuk tinggal 2 bulan ya Kang ya. 2 bulan. Ini tapi kalau saya lihat data dari indikator yang melakukan survei di 2 sampai 8 September 2024 itu nama pasangan Ahmad Saihu dan Ilham Akbar Habibie ini ada simulasi itu masih nomor 2 Kang. Iya, masih di bawah Deddy Mulyadi. Kalau saya cek di sini sekitar 10% Kang. Iya. Sedangkan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan itu 77% Kang. Udah kayak macam satu putaran. Iya. Gimana Kang tinggal 2 bulan lagi? Jangan kita kelirukan elektabilitas dengan nanti dipilih atau tidak. Saya itu adalah satu proses dan yang dijalankan di dalam benak para voters yang saat ini indikasinya elektabilitas itu berdasarkan popularitas. Popularitas artinya dikenal. Kalau seorang bupati yang sudah 2 periode menjabat, kemudian pernah nyalon sebagai gubernur, ini investasi politik sudah dijalankan 15 tahun, tentunya kalau kita tanya kepada orang, kenal. Ya, dan kalau dia tidak ada yang lain, ya kenal, ya dia elek itu gitu kan. Nah sekarang yang kita akan lihat dalam waktu katakanlah 2 bulan ke depan kan adalah intensifikasi daripada kampanye yang akan memperkenalkan yang lain-lain juga. Jadi yang kita harus lihat di situ juga, yang kita terperangkap kepada ini gemuk, ini kurus dari segi koalisi yang mendukung. Karena yang dipilih adalah tokoh. Bukan partai. Partai itu adalah mesinnya di belakang kampanye itu. Itu penting sekali. Tapi yang dipilih sekali lagi bukan partainya, melainkan orangnya, tokohnya. Jadi dalam hal itu, ya 2 hal itu harus kita ingat. Kalau dari segi popularitas Pak Deddy Mulyadi, beliau udah boleh katakan mentok. Jadi nggak bisa nambah lagi, itu sudah begitu gitu ya. Secara popularitas? Ya nggak bisa, itu sudah 90% lebih ya. Jadi gimana mau naik lagi kan? Nah jadi bagi yang lain yang mau naik tentunya itu dia masih banyak sekali ruang untuk memperbaiki posisinya. Kalau untuk Pak Deddy Mulyadi mungkin memang secara ini saya bicara mengenai statistik gitu ya. Memang sedikit karena beliau udah dikenal ya begitu gitu ya. Tapi kalau yang lain misalnya Pak Saiku dan saya atau juga Pak JJ dengan Pak yang wakilnya dan juga Pak Acep dan Ibu Gita, mereka semuanya masih ada ruang untuk naik gitu ya. Dan itu ya paralel dengan betapa sukses dan intensifnya kampanye yang dilakukan. Nah kampanye itu ya ada bagian-bagian yang kita ketemu dengan orang langsung, ada yang lewat media. Media itu bisa media yang outdoor kayak banner atau baliho, atau juga yang sosial, atau juga seperti ini gitu ya. Itu banyak macam caranya. Podcast ya Kang ya. Ya misalnya itu kalau kita lihat political marketing kan ada 3 komponen. Itu yang namanya push, pull, dan pass. Kalau push itu yang kita ketemu langsung, atau juga, kalau pass melalui orang lain kayak misalnya tokoh atau organisasi atau pesantren atau apa. Kalau yang pull itu ya lewat ya media gitu ya. Media ada berbagai macam cara yang tadi saya bilang outdoor atau yang online atau juga yang konvensional. Ini lagi-lagi soal jadi itu semuanya diidentifikasikan. Itu menurut saya ya itu memang biasanya begitu di tiap pilgub, pilkada, pilpres itu sangat berperan ya bagaimana berjalannya kampanye itu. Masalah kan di waktu sih Kang. Tinggal 2 bulan menjelang pencoblosan November akhir ya Kang ya. Betul. Itu kan nggak punya waktu banyak. Kemarin saya ngobrol sama Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya itu lawannya para calon-calon besar ini adalah waktu. Ya kan? Apalagi kalau saya masih kutip dari indikator gitu. Ketika dalam survei itu masih lumayan ketidaktahuan pasangan Ahmad Saiku sekitar cukup tinggi. Ketika apakah tahu bahwa pasangan Ahmad Saiku dan Ilham ini dicalonkan oleh Nasdem, PKS dan PBB gitu. 81% tidak tahu. Artinya untuk tingkat popularitas sebenarnya masih banyak PR-nya kan. Iya, betul. Itu sih sangat disadari. Plus Jawa Barat ini kan cukup luas. 37 juta DPT kalau nggak salah ya, daftar pemilih tetapnya ya. Hampir 30 juta. Ya, sekitar 27 kabupaten kota. Itu kan luas Kang. Nah ini gimana Kang untuk bergerilya? Kalau kita membayangkan untuk kita langsung bertemu dengan semuanya ke semua kabupaten, tentunya tidak perlu. Tidak bisa. Tidak bisa. Dan dalam strategi ini, mohon maaf ini saya juga masih dalam
proses belajar gitu ya. Kita memang tidak perlu menargetkan lebih dari 50%. Cukup 35-40%. Mungkin ya, karena kita kan berempat. Kemudian kita harus fokus kepada yang kita anggap ini adalah kantong-kantong yang perlu kita fokuskan. Dan dalam hal itu memang itu yang memungkinkan kita untuk menjalankan kampanye dengan efektif. Kalau kita membayangkan semuanya kita harus capai, harus raih, itu memang itu sangat tidak mungkin gitu ya, dan tidak perlu ya. Yang perlu kan menang. Bukan perlu dapatkan semua suara yang ada gitu. Tapi proses untuk kampanyenya itu juga penting dong, Kang. Iya, itu kan saya barusan gambarkan. Jadi fokus kepada daerah-daerah yang memang dianggap perlu kita fokuskan. Soal tadi disebut kampanye efektif. Iya. Nah, kalau di politik itu kan pasti nggak lepas dari gimmick. Oh ya. Ya, itu satu. Gimana Kang caranya untuk kampanye efektif itu di tengah waktu yang mepet begini? Iya, tergantung dengan timnya. Kita tanya dulu timnya mana yang paling efektif. Tim itu adalah partai politiknya siapa yang mendukung dan metodenya seperti apa. Kalau kita lihat ya sebagai pembanding itu banyak orang membandingkan itu di di kampanye Ridwan Kamil tahun 2018 di mana ada 3 lawan lainnya. Jadi Ridwan Kamil dengan UU Zanul, terus ada Deddy Mulyadi dengan Deddy Miswar, terus ada Pak Sudrajat dengan Pak Ahmad Syaiqo. Kemudian terakhir itu Pak TB Hasanuddin dengan saya lupa nama wakilnya, mohon maaf. Nah, ya, mereka jadi di waktu itu Pak Ahmad Syaiqo dan Pak Sudrajat mereka mulai di sangat rendah, lebih rendah dari ini, 2-3%. Dalam pilgub itu dia hampir menang. Dari 3%, ada 2,sekian% menjadi kurang 3% dengan Pak Ridwan Kamil. Kurang. Tapi kenapa? Nah, semua orang di Jawa tahu bahwa itu karena partainya kerja dengan sangat sistematis. Itu relawannya dan partainya itu memang dikerahkan sangat baik, sangat profesional, dan itu bisa mengubah banyak sekali hal. Saya tidak katakan itu satu-satunya yang diandalkan. Tentunya ada faktor yang lain juga ya. Tapi itu perlu diperhatikan dan ini ada bukti-bukti seperti itu. Banyak yang lain kok. Ya, memang sebagai contoh konkret di Jabar. Iya. Untuk mesin partai yang PKS itu memang dikenal sangat militan, Kang. Tapi di Jawa Barat kan PKS nomor 3 ya, Kang ya, 15% kalau nggak salah. Kemudian Nasdem itu sekitar 6% untuk di Jawa Barat gitu. Nah, untuk mengandalkan mesin partai yang nanti akan powerful di Jawa Barat ini kan seberapa penetrasinya nanti untuk menjangkau yang tadi banyaknya kabupaten kota di Jawa Barat. Sekali lagi, jangan kita terperangkap melihat partainya sekuat apa dari segi persentase. Karena yang dijual bukan partai, tapi tokoh. Ya, jadi kita harus lihat partai itu sebagai mesin yang menjalankan program daripada tokoh dan juga menjual tokohnya gitu. Jadi partainya, jadi kalau kita ini bukan pemilih PKS, tapi kita suka dengan tokohnya, maka itu kombinasi adanya partai yang kuat, yang terorganize secara masif dan struktur, itu sangat membantu. Ya, jadi persentase itu memang menarik, tapi itu sebenarnya tidak terkait dengan pilgub. Ya, karena yang mau direbut hati pemilihnya kan 35 juta pemilih di Jawa Barat, cukup besar. Dan belum tentu orang yang memilih partainya dari kandidatnya suka dengan kandidatnya dan sebaliknya. Betul. Ya, jadi itu belum tentu. Ya, karena ini kita pilih tokoh gitu ya. Beda. Kalau waktu sebagai contoh waktu Pak Ridwan Kamil dipilih, beliau tidak anggota partai. Betul. Tapi nanti dari tingkat pengenalan ke masyarakatnya itu juga yang perlu nanti di boosting juga. Betul sekali. Ya. Kang, saya kembali ke soal program. Nah, ini persoalan di Jawa Barat itu kalau saya catat dari survei indikator itu adalah yang paling dibutuhkan adalah satu itu adalah harga kebutuhan pokok itu 29%. Yang kedua adalah susah mencari lapangan kerja. Itu 25%. Yang ketiga penanganan sampah. Yang keempat kemiskinan dan kelima banjir. Jadi nomor 1 harga-harga kebutuhan pokok mahal dan susah mencari kerja. Gimana Kang ini solusinya, Kang? Kalau yang pertama itu terkait dengan yang kedua. Karena kalau kita memang pendapatannya kurang, maka harga-harganya yang kita harus yang kita hadapi di pasar mengenai bahan pokok yang kita perlukan itu untuk makanan dan yang lain, atau harga bensin dan sebagainya, itu kan
susah kita bayar, susah kita daya ekonomi kita kan kurang. Kalau soal harga itu memang sebagian dari itu terkait dengan inflasi, terkait juga dengan hal-hal yang lebih makro daripada Jabar sendiri gitu kan. Kalau misalnya bensinnya itu kan ya semua provinsi harus terima gitu ya. Tidak bisa kita tentukan sebagai pimpinan daerah bagaimana dengan harga energi, itu sudah harus kita terima gitu ya. Begitupun juga dengan harga pokok untuk makanan minum gitu ya. Itu juga ya bisa kita bantu, tapi banyak yang di luar kekuasaan daripada pemerintah daerah gitu ya. Ya, tapi yang bisa kita dorong lebih ke lapangan pekerjaan. Nah, ini memang kalau menurut saya itu hal utama yang kita dorong adalah memperbanyak lapangan pekerjaan di Jabar, sekaligus juga memperbaiki sistem pendidikan yang mendukung para pekerja atau orang yang mencari pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan atau untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan yang diperlukan. Nah, itu dua itu sangat penting ya. Jadi akan banyak sekali isu lainnya itu terbantukan dengan adanya perbaikan di dua poin ini. Yang ketiga yang kita selalu dukung, kita tekankan adalah kita tetap harus membantu, mendorong, mengembangkan UMKM. Karena UMKM ini adalah penyedia daripada lebih dari 95% lapangan pekerjaan yang ada di mana-mana, bukan saja di Jabar, tapi Jabar juga tentunya demikian. Ya. Jabar memang kompleks karena di Jabar itu ada semuanya. Jadi ada industrinya, mayoritas dari industri di Indonesia di Jabar. Kemudian jadi lebih dari 50%. Kemudian sektor lainnya juga relatif kuat ya. Ada pertanian, ada perkebunan, ada pariwisata, ada perikanan dan sebagainya, dan itu juga tidak boleh kita lupakan. Tapi ke depannya yang akan mendatangkan nilai tambah yang berlebih itu lebih ke industri. Kalau yang lain ada nilai tambahnya tapi ya tidak sebanyak di industri. Jadi kalau kita mau menjadi lebih sejahtera, ya industri lah harus kita dorong. Nah ini ada tampaknya banyak. Tanpa kita melakukan dosa-dosa dari masa lampau. Jadi apa itu? Pencemaran lingkungan hidup harus kita awasi. Tadi kan ada bencana alam yang sebagian juga disebabkan oleh karena kita tidak memperhatikan kebijakan yang baik terhadap lingkungan hidup. Sebagian ya, tidak semuanya. Kan sebagian juga karena perubahan iklim yang merupakan masalah dunia gitu ya. Jadi bukan karena ada cuaca ekstrim dan sebagainya ya. Kemudian juga sampah. Sampah itu sebetulnya juga biarpun faktor utama dalam sampah itu bukan industri, itu adalah rumah tangga. Ini padahal kan Jawa Barat sangat luas ya, sampah kok malah jadi problem di sana. Saya kira sampah di mana-mana jadi problem di Indonesia, bukan di Jawa Barat. Kalau di perkotaan Jakarta wajar kan. Iya. Tapi kalau untuk wilayah yang sangat luas gitu, tapi malah jadi problem. Apa karena nggak ada teknologinya untuk mengelola sampah gitu? Nah ini kompleks. Ini jawabannya tidak mudah karena ini teknologinya tentu ada, tapi kan ekosistem dalam hal terkait dengan sampah itu kompleks ya. Jadi harus ada harus ada, menurut saya ya, harus ada political will untuk benar-benar menyelesaikan ini sampai tuntas. Nah, satu contoh yang saya kira menurut pendapat saya ya, harus kita jalankan itu memang bukan saja menangani sampah yang ada, tapi juga mengurangi sampah yang ada. Mengurangi sampah. Iya, itu ada banyak contoh yang bagus-bagus dari bank sampah, di mana mereka mengacu kepada apa yang kita kenal sebagai 3R, reduce, reuse, recycle, dan dengan itu bisa mengurangi sampahnya 75%. Sisanya memang masih harus kita tangani, harus dimusnahkan dengan cara masing-masing. Jadi bisa dibakar atau bisa dibuat gas atau apa gitu ya. Tapi yang tadi saya sebutkan itu adalah perlu adanya kesadaran dan keikutsertaan dari masyarakat. Sehingga mereka pilah-pilah. Nah kemudian kalau sudah dipilah, itu kan hulunya, hilirnya itu mau diapakan kalau dipilah. Di situ perlu ada sentra-sentra pengolahan apa yang telah dipilah menjadi bahan baku lagi, ada recycling atau menjadi sesuatu yang berbeda tapi punya nilai tambah yang berlebih kayak upcycling dan sebagainya, itu banyak caranya ya. Jadi itu teknologi. Tadi Mas katakan itu megang peranan. Tapi menurut saya itu kalau misalnya itu menjadi satu peraturan provinsi gitu ya, itu bahwasanya semua harus mengacu kepada prinsip itu akan sangat terbantukan situasinya. Jadi memang ke depan gambaran jangka panjangnya adalah kita memang harus membiasakan diri hidup dalam satu ekonomi yang kita sebut sebagai sekular. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita mengkonsumsikan sesuatu, bagi produsennya membuat produk yang kita konsumsikan itu dari awal sudah harus pikirkan kalau itu tidak lagi diperlukan, itu mau diapakan gitu ya. Sehingga terjadilah
ekonomi sirkular itu. Tapi itu masih perlu waktu ya, masih perlu waktu. Jadi tapi itu arahnya harus ke sana. Di tengah banyak persoalan tadi ya soal harga kebutuhan pokok, susah mencari kerja, penanganan sampah, kemiskinan dan banjir itu. Betul. Tapi untuk mendorong, saya soroti soal lapangan kerja. Tadi sebenarnya udah disinggung, tapi kuarter pertama di 2024 di Jawa Barat itu juga pertumbuhan ekonominya nggak terlalu moncar sih Kang. Di Jawa Barat masih di bawah 5%, hampir sama dengan pertumbuhan nasional, pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya kan bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak kalau pertumbuhan ekonominya juga slowly banget gitu. Nah, lapangan pekerjaan di Jabar itu ke depan harus mengandalkan kepada industri. Industri itu di mana-mana termasuk di Jabar tumbuhnya di bawah pertumbuhan ekonomi secara umum. Ekonomi kan tumbuh karena konsumsi, karena investasi, karena ekspor atau import, karena investasi khusus dari pemerintah ke infrastruktur dan sebagainya. Di pertumbuhan industri itu di mana-mana di Indonesia dengan beberapa pengecualian selalu di bawah pertumbuhan ekonomi. Dan itu sebagai kita kan negara yang masih mau berkembang, jadi negara menengah lah, gitu ya. Kita tidak miskin sekali dan belum kaya atau belum masih dalam perkembangan. Ya, jadi kita sebetulnya dari segi kacamata ilmu ekonominya mestinya di negara seperti Indonesia industrinya harus tumbuh dengan laju yang lebih tinggi daripada laju pertumbuhan ekonomi pada umumnya. Harusnya itu. Ya, misalnya optimalnya 2 kali lipat gitu. Ya, betul. Mestinya, tapi itu tidak terjadi dan ini masalah struktur ya. Struktur itu maksudnya lebih makro daripada provinsi Jawa Barat gitu ya. Kalau dari pengamatan saya harus kita perbaiki dimanapun saja di Indonesia adalah kolaborasi antara sektor pendidikan akademia dengan sektor ekonomi industri. Jadi kerjasamanya itu kurang menurut saya. Dan juga kita di Indonesia memang titik berat saat ini lebih ke industri terkait dengan sumber daya alam. Itu memang bagus karena kita sudah punya itu. Tapi di lain pihak tidak memaksimalkan penciptaan nilai tambah yang kita perlukan di Indonesia. Jadi kalau kita hanya berdasarkan pola itu kita punya sumber daya alam A dan kita menurunkan itu menjadi derivatif itu menjadi industri. Pertama itu nilai tambahnya tidak terlalu besar dan kedua juga terlalu lama. Ya. Jadi misalnya sebagai contoh kenapa tidak kita dan itu sudah dimulai tapi kita belum sukses ya. Jadi kenapa tidak kita punya buat mobil nasional misalnya. Kan semua negara banyak bukan semua tapi banyak negara lain yang lebih kecil daripada kita mereka bisa buat kok. Kenapa kita tidak? Dan itu bukan soal bisa buat mobil tapi bisa buat mobil industri mobil. Itu susah. Jadi membuat mobil saya kira tidak terlalu susah. Banyak yang bisa. Harusnya tapi membuat industrinya itu yang susah. Karena itu perlu adanya itu puluhan tahun gitu sampai jadi. Sebagai contoh negara tetangga harusnya kita Indonesia bisa. Iyalah, bukan soal bisa Mas. Ini soal, itu menurut saya mohon maaf, political will itu menurut saya. Karena kita memang di sini punya ekosistem yang sudah berjalan dan saya tidak kata itu salah. Karena banyak sekali mobil yang diproduksikan di Indonesia, banyak. Tapi semuanya datang dari luar. Dan kita tidak ada peluang untuk mengembangkan sendiri. Ada yang mengatakan, itu kan lebih efisien. Kita serahkan saja kepada kekuatan pasar. Jadi udahlah, nggak apa-apa. Mereka produksi di sini selama kita masih mendapatkan pekerjaannya. Maksudnya kita menjadi pabriknya, tapi yang mengembangkan produknya itu dari luar. Nggak menjadi soal selama mereka bayar pajak. Tapi dari kacamata ekonominya, nilai tambahnya tidak optimal. Jadi kalau kita mau naik kelas, ya kita harus berani membuat nilai tambah yang maksimal seperti itu. Kita membuat produk. Membuat dari mulai titik nolnya, konsepnya, desainnya, engineeringnya, semuanya kita buat. Sehingga banyak orang kita juga dapat pekerjaan, dapat menjadi profesional di bidang-bidang yang saat ini mungkin masih terabaikan. Kang, jadi saya ngomongin mobil, jadi saya tertarik soal agak mundur ke belakang sedikit soal kurang apa coba Kang di Indonesia. Dulu Pak Jokowi mengendorse SMK. Iya kan. Sekarang udah jadi presiden 2 periode. Mana industrinya? Mana industrinya? Kurang political will-nya apa gitu? Salahnya di mana? Itu saya nggak mau ini ya, tapi saya kira ini contoh yang sangat indah. Kita semua kenal SMK, tapi jadikah industrinya? Nah ini kan pertanyaan yang harus kita ajukan. Kalau untuk membuat mobil kita bisa, tapi membuat industrinya yang kita agak susah gitu ya. Dan itu kalau menurut saya kadang mungkin ini mungkin nasib daripada negara yang kaya
dengan sumber daya alam. Kita selalu ada alternatif. Buat apa kita urusin industri ini, kan SDA-nya kita berlimpah ruah, tinggal kita urusin itu, ya udah, itu kita sudah maju. Tapi itu satu kekeliruan menurut saya ya. Karena itu yang disebut dalam ilmu ekonomi sebagai dalam bahasa Indonesia kutukan dari negara yang kaya dengan sumber daya alam. Benar, itu beneran ada loh itu. Betul, teori ini bukan saya ada kan. Itu ada, the curse of the natural resource rich economy. Itu ada teori itu ya. Jadi kita memang masuk dalam perangkap itu kali ya. Itu kita punya trap, jebakannya di situ. Apa terlena ya Kang? Mungkin juga karena kita terlalu di zona nyaman. Mungkin ya. Saya kira kalau kita membayangkannya, ada banyak negara di dunia ini yang sebetulnya, saya selalu kasih contoh Korea. Korea di abad yang lampau, di tahun 50-an, mereka itu sama-sama miskin dengan kita. Karena dia juga baru melalui satu perang saudara kan. Utara komunis menyerang yang selatan yang demokratis. Nah, selatan waktu itu bisa mendorong utaranya kembali ke negaranya. Jadi, tapi dalam proses perang saudara itu, negara Korea Selatan itu hancur. Sehingga mereka benar-benar miskin. Tapi sekarang 70 tahun kemudian, dia punya pendapatan per kapita per tahunnya atau nilai ekonomi per tahun itu bukan 2 kali lipat, 10 kali lipat daripada kita. Padahal, nah ini yang menarik. Padahal mereka nggak punya sumber daya alam. Betul. Bukan nol, tapi nggak banyak. Jadi mungkin ya, karena mereka memang tidak punya apa-apa atau tidak cukup, mereka terpaksa harus membuat nilai tambah berdasarkan kemampuan sumber daya manusianya, dan itu yang memajukan mereka. Dan sebagai efek sampingan, dia kan punya industri kuat, punya mobil, punya handphone, punya komputer, punya kapal terbang, semuanya dia bisa buat. Tapi selain dari itu, sektor lainnya, bukan industri, tapi bisa disebut industri juga. Mereka juga sangat kuat di drakor, K-pop. Itu kan bukan industri yang kita kenal sebagai industri, tapi kenapa dia bisa? SDM-nya melalui satu transformasi produktivitas, kreativitas, dan juga bisa berinovasi karena dia mengembangkan industrinya, dan setelah itu tidak semuanya akan untuk selamanya kerja di industri, mereka juga masuk ke sektor-sektor lain yang juga dimajukan oleh SDM yang sama. Itu yang sangat penting yang saya kira perlu kita sadari. Kalau kita katakan industrialisasi, tidak berarti kita hanya bangun pabrik, tidak. Itu adalah satu tahapan peningkatan kualitas SDM kita yang akan berefek besar kepada semua sektor industri, semua sektor ekonomi kita. Iya, setuju sih. Kalau pas contohnya tadi di Korea misalkan sekarang kuat juga di industri otomotifnya. Oh ya? Iya Kang. Ya. Saya kesana waktu berapa bulan yang lalu tuh ngelihat mobil pertama mereka, mobil sedan Pony namanya, tahun 70-an itu dari mereka. Hyundai. Okay. Dan mereka sangat bangga banget tahun 70-an itu membuat mobil sendiri. Walaupun atapnya bocor katanya. Atapnya bocor buat pertama kali. Mereka kemudian berproses dan sekarang menjadi raksasa di otomotif gitu. Hyundai kalau kita lihat kan mobil EV di Indonesia kan banyak Hyundai. Artinya gini, Kang, kita ini kan juga sebenarnya sebagai bangsa kan bangsa besar. Sudah berproses. Kok seret gitu tapi berprosesnya. Enggak, maksudnya yang salah di mananya ketika mengembangkan industri. Contoh di Jawa Barat misalkan, untuk sekarang yang disorot adalah industri tekstil misalkan. Karena gempuran impor kan. Nah, itu saya juga mau sampaikan di sini. Kalau menurut saya itu harus kita bantu. Jadi kenapa dia digempur? Karena memang ada banyak import yang sebagian memang ilegal. Dan sebagian memang harganya udah nggak masuk di akal gitu ya. Karena itu memang biarpun ada yang mengatakan kita harus hati-hati kalau kita protes ke WTO, World Trade Organization. Tapi kalau memang ada case-nya di mana itu harus dikeluhkan, ya jangan kita takut. Kita harus dikeluhkan itu. Karena memang tidak fair gitu ya. Tapi harus kita kaji dulu ya. Tapi yang saya dapat dari diskusi-diskusi dengan para pengusaha tekstil, cukup banyak kan yang ada di Bandung atau di Jabar. Dan saya sudah adakan diskusi 2 kali. Dan hasilnya itu memang menunjukkan bahwasanya ada hal yang harus kita bereskan. Karena yang kita lihat sebagai korban di situ kan puluhan bahkan ratusan ribu pekerja. Itu nggak boleh kita biarkan gitu ya. Itu bisa kalau tumbuh berkembang kan jadi bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan ya kan? Betul sekali. Karena saya juga perlu ingatkan kembali bahwasanya beberapa tahun yang lampau di Indonesia berkisar pendapat bahwasanya industri tekstil adalah sunset. Jadi sebetulnya akan hilang. Itu tidak benar. Karena kalau kita lihat Jepang, Jerman, Amerika, mereka semuanya masih ada industri tekstil kok. Hanya saja industri tekstil mereka naik kelas. Jadi tidak bisa lagi yang
dalam bahasa Inggris sweatshop gitu ya. Jadi murah meriah, mungkin kurang memperhatikan kualitas. Tapi banyak yang di Indonesia sebenarnya sudah bukan itu lagi ya. Tapi saya kira banyak sudah jauh lebih bagus dari itu. Tapi tetap saja tiap berapa saat itu harus naik kelas lagi gitu ya. Jadi itu mungkin harus kita tinjau kembali dan harus ada macam reinvestasi kepada industri tekstil. Tapi industri tekstil yang memang abad ke-21 gitu ya. Ya. Oke. Siap. Kang, terakhir saya pengen tahu bocorannya. Program andalan, apa mau bikin makan malam gratis atau apa, Kang? Kalau ya sebetulnya sebagian saya sudah sebutkan ya. Tadi tekstil itu mungkin saya benar-benar serius ya mau dibantu itu ya, karena itu penting sekali. Dan Jabar itu industri tekstil itu sangat sentral ya, di mana-mana saya pergi. Di daerah manapun tadi kan disebut 27 kabupaten dan kota, hampir di mana-mana ada pabrik tekstilnya gitu. Jadi itu penting sekali. Selain dari itu, kolaborasi antar sektor itu penting juga. Jadi sektor pendidikan, akademia dengan sektor industri dan ekonomi itu harus kerjasama untuk ya dalam hal pendidikan menciptakan alumni-alumni yang siap kerja, atau juga bersama-sama bekerja untuk menyelesaikan masalah dari segi penelitian misalnya. Diperlukan karena di Jabar ini cukup banyak IKM atau industri kecil menengah. Jadi dia ada beberapa ribu desa yang berspesialisasi di satu bidang. Dan mereka perlu inovasi. Dan kadang mereka kurang mampu melakukannya karena bukan latar belakang mereka. Dalam bayangan saya kalau kita membantu mereka dengan mendorong adanya klasterisasi kerjasama di antara industri kecil menengah dengan perguruan tinggi atau STM, SMK harus setempat untuk sama-sama menyelesaikan masalah, itu akan membantu. Selain dari itu tentunya yang ketiga mungkin tetap saja karena Jabar ini kan memang tadi kan ini banyak industri, jadi boleh dikatakan lumbung industri. Banyak pertanian, lumbung padi kan. Nah banyak orang yang mengeluh, nah ini misalnya Karawang dulu 150.000 hektar, sekarang tinggal 80.000. Bagaimana? Nah yang penting kan bukan hektarnya, yang penting produktivitas per hektarnya. Itu harus ditingkatkan. Jadi kita harus bantu yang namanya pertanian itu, petani-petaninya harus pakai teknologi pupuk atau juga perairan. Baru kemarin saya ke Indramayu sangat kurang airnya dan sebagainya. Itu masih banyak hal yang bisa kita perbaiki. Dan yang terakhir itu Jabar juga merupakan tadi kan lumbung industri, lumbung padi, lumbung perguruan tinggi dan sektor pendidikan banyak sekali yang berkelas internasional global di Jabar. Tapi yang ketiga, yang terakhir apa? Lumbung pesantren. Saking banyak pesantrennya itu memang khusus di beberapa daerah. Tapi sebetulnya di mana-mana ada. Tapi konsentrasi pesantren misalnya di Tasikmalaya dan Garut itu bisa 2.000 lebih per kabupaten gitu ya. Wow. Banyak sekali. Gak kalah dengan Jawa Timur. Iya, betul sekali. Kalau kita gabung Jawa Timur dengan Jawa Tengah, jumlah pesantren masih menang Jabar. Tapi Jawa Timur menang dari segi jumlah santrinya. Itu saya juga belajar. Karena mereka di Jatim itu kan pesantrennya besar sekali gitu ya. Kalau di Jabar itu banyak yang kecil-kecil. Kecil-kecil, banyak. Betul. Tapi itu menjadi faktor. Bukan saja faktor dari segi pendidikan, tapi juga ekonomi. Karena mereka adalah pelaku ekonomi di sekitarnya, juga ada pemberdayaan daripada masyarakat di sekitar pesantren itu melalui pesantren itu. Dan itu perlu diperhatikan. Perlu ada program khusus untuk membantu pesantren ekonomi itu. Santri. Iya, betul. Betul sekali. Dan juga mendidik santri-santrinya sehingga mereka juga siap kerja. Tidak semuanya tetap mau bekerja di pesantren atau mau jadi dai atau menjadi semua pengen jadi Pak Ustadz. Iya. Iya, itu perlu diperhatikan juga. Oke. Terima kasih Kang Ilham kembali dengan senang hati. Terima kasih ya. Sahabat Merdeka.